Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Kayaknya emang channel ini lebih sering bahas Red Sparks atau Mega ya, ketimbang volley secara luas. Mimin aja loh nggak bahas VNL sama sekali. Ya karena emang Mimin nggak mau bahas aja, sesimpel itu. Mimin cuma mau bahas apa yang ngebuat Mimin pengen bahas aja, nggak melulu yang lagi rame dan happening. Jadi ya terserah Mimin lah ya. Mampus kalian siapa suruh subscribe ini channel. Nah ya udah segitu dulu basa-basinya. Jadi sebenarnya ini bukan kabar yang baru banget, udah tersebar di internet sejak beberapa hari yang lalu soal Kovo yang udah melakukan rapat terkait beberapa perubahan aturan di V-League yang bisa saja dari aturan-aturan baru itu memungkinkan beberapa ganjalan di musim-musim sebelumnya bisa dengan mudah dijalani, terutama bagi para atlet, baik domestik maupun asing. Nah, jadi salah satu aturan barunya adalah Kovo selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan akhirnya menghapus sistem uji coba atau tryout pemain asing dan Asia. Tentu hal ini akan membuat Megawati maupun pemain lainnya memiliki peluang yang sangat lebar untuk kembali membela tim yang pernah mereka bela di V-League sebelumnya. Begitu. Kepengurusan Kovo mengadakan rapat umum luar biasa dan Dewan Direksi ke-7 dari periode ke-21 di kantor Kovo yang terletak di Sangnam-dong, Mapogu, Seoul pada Selasa tanggal 24 Juni kemarin. Dan agenda ini dihadiri oleh semua perwakilan dari 14 tim putra maupun putri gengs yang membahas agenda-agenda seperti sistem pemain asing, pengurangan gaji tim putra, dan tim OK Saving Bank yang meminta pemindahan home base. Namun yang menjadi sorotan cukup lebar adalah soal perkenalan sistem kontrak bebas terhadap pemain asing dan kuota Asia dari Dewan Direksi. Sistem ini tuh emang udah dibahas selama beberapa musim terakhir gengs, yang akhirnya ditetapkan mulai berlaku untuk kuota Asia dari musim 2026-2027 dan pemain asing mulai musim 2027-2028. Hal ini dilakukan sih katanya karena ada sejumlah penurunan keterampilan pemain yang berpartisipasi dalam uji coba dan kesulitan dalam hal memilih pemain pengganti. Jadi daripada repot-repot tryout tapi pemainnya pada kurang, yang mending langsung aja cari pemain yang terlihat mumpuni dan cocok untuk tim sehingga proses rekruter semakin fleksibel dan mudah. Tapi kekurangannya ya para pemain yang merasa diri mereka layak akan kesulitan mendapat kesempatan kalau mereka nggak dilirik secara langsung oleh tim. Misal nih, Mimin jago banget main volley, misal ya. Karena Mimin pendek, jadi kayaknya ambil posisi libero aja deh. Misal Mimin adalah libero yang jago betul, terus pengen gabung salah satu tim di Korea. Mimin gak bisa tuh semerta-merta daftar tryout untuk kuota Asia maupun asing. Jadi yang bisa Mimin lakukan adalah berdoa supaya salah satu tim ada yang ngelirik dan mengetahui potensi Mimin sebagai libero. Nah kalau enggak, Mimin harus punya teman deket yang posisinya cukup penting di tim. Misal Mimin kalau mau gabung ke Red Sparks, terus Mimin kenal deket banget nih sama Ko Hee-jin karena kita pernah COD-an HP second di FB misal. Nah itu baru gampang. Tapi nggak mungkin karena Mimin bukan atlet dan Red Sparks itu bukan untuk tim cowok. Nah intinya gitu, dibalik fleksibilitas dan kemudahan pasti ada kemudahan lain yang dikorbankan. Ya plus minus lah. Namun Kovo menilai hal ini jauh lebih efektif dari cara-cara sebelumnya. Ya gimana ya, ini kan industri men, bukan badan amal yang menyajikan hiburan olahraga. Tryout juga butuh biaya mahal untuk ngopeni atlet-atlet yang mendaftarkan diri, dan itu juga nggak sedikit. Belum lagi staff yang dibutuhkan juga pasti lebih banyak. Ya pokoknya ribet aja lah. Makanya Kovo merubah aturan tryout yang sudah berjalan sejak tahun 2015 untuk tim wanita maupun tim pria menjadi sistem kontrak bebas untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sementara untuk batas gaji juga ditetapkan sebesar sekitar $400.000 atau sekitar 6,53 miliar untuk tahun pertama bagi pemain asing pria dan sekitar $550.000 atau sekitar 8,97 miliar untuk tahun kedua dan seterusnya. Duit semua itu nggak ada lengkuas-lengkuasnya. Lalu untuk pemain asing wanita jumlah gajinya lebih rendah lagi sekitar $300.000 atau kalau dirupiahin jadi 4,89 miliar. Dan kuota Asia masih lebih rendah lagi. Untuk pria sekitar $120.000 atau 1,95 miliar di tahun pertama dan $150.000 atau sekitar 2,44 miliar di tahun kedua. Dan hampir sama untuk wanitanya. Ini cukup bisa dipahami mengingat iklim voli di Eropa, Amerika maupun Afrika bisa dikatakan lebih maju. Bisa dari segi liga dan federasi maupun dari segi fisik yang sangat mumpuni. Proses rekruter juga tentunya gak akan sesat-sat para pemain Asia, ya gitu-gitulah.
Nah, tentunya ada punishment atau hukuman juga bagi yang melakukan pelanggaran. Jika gaji yang diterima melebihi jumlah tersebut, maka pemain yang bersangkutan akan langsung dikeluarkan saat itu juga. Dan klub yang melanggar juga akan dicabut haknya untuk memiliki pemain asing dan kuota Asia untuk musim berikutnya. Ini cukup fair karena kalau nggak ada aturan itu bisa aja tim dengan pemain asing maupun Asia kong kali kong. Tim bisa mencari pemain bagus banget dengan gaji selangit. Mungkin bagi kalian ini aneh, ya mending rekrut yang murah dong daripada harus keluarin uang banyak. Iya sih, tapi misal nih Red Sparks pengen hire Melissa Farhas. Dengan gaji yang selangit pasti sulit dong karena di aturan Kofonya udah ada gaji yang jelas dan batasannya. Pertanyaannya, apakah Mbak Fargas mau menerima gaji yang tak sesuai harganya itu? Iya kan? Ya akhirnya apa yang dilakukan? Ya Red Sparks bersepakat untuk membayar Fargas sesuai harganya tapi bilangnya sama Kovo udah sesuai standar yang berlaku. Ya kasihan tim lain dong. Begono lah. Jadi ini cukup fair sih harusnya. Memang cukup membuat para pemain geleng-geleng kepala soal pembatasan gaji ini. Tapi penetapan regulasi ini akan membuat pemain asing yang udah punya relasi bagus dengan klub seperti Mega dengan Red Sparks berpeluang untuk bersama lagi. Yang paling cepat adalah musim 2026-2027 di saat sistem ini mulai diterapkan pada kuota Asia. Bahkan bisa jadi Gia akan kembali diduetkan pada musim 2027-2028 ketika regulasi pemain asing bebas kontrak mulai diterapkan. Apakah ini udah pasti akan diterapkan di tahun-tahun yang Mimin sebutkan di atas? Belum tentu juga, bisa jadi lebih cepat lagi. Tapi mengingat liga udah akan berjalan sebentar lagi di mana para pemain asing dan Asia juga udah melakukan proses perekrutan, jadi cukup sulit kalau untuk diterapkan di musim ini. Jadi kita nantikan aja kelanjutannya kayak gimana, karena jujur Mimin masih kangen vibes Mega bareng Red Sparks. Yang Mimin gak kangen adalah kontroversi dan konspirasi yang dibuat para netizen aja sih. Ada aja pembelaannya kalau lagi kalah, heran emang. Yaudahlah, terima kasih semuanya yang udah nonton. Mungkin segitu dulu aja. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.